Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Sobat Kobi, kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang organel sel. Ya, kita masih membahas tentang organel sel ya di video sebelumnya. Ya, di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang retikulum endoplasma, kemudian juga kita sudah membahas tentang nukleus, kemudian membran plasma sudah kita bahas juga, ribosom, badan Golgi, lisosom, dan kemarin terakhir di video sebelumnya terakhir pembahasan tentang mitokondria. Ya, nah kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang organel namanya peroxisomes. Ya, kita tidak akan membahas detail masing-masing organel ya, karena bisa panjang nantinya. Namun kita ini sebagai pengenalan tentang apa sih organel yang ada di dalam sel ya, terutama sel eukariotik. Nah, ini kita lanjutkan. Ada organel namanya peroxisomes ya. Jadi ini peroxisomes ya. Ini apa namanya? Sebenarnya banyak ya. Dia punya fungsi ya, fungsi yang spesifik ya. Dan yang cukup terkenal fungsinya adalah untuk memproduksi hidrogen peroksida ya. Salah satu fungsinya adalah untuk memproduksi hidrogen peroksida. Ya, ini peroxisomes. Kemudian ya organel yang lain ada namanya mikrofili. Ya, ini mikrofili. Ya, mikrofili ini apa namanya? Seperti rambut-rambut halus ya, atau bulu-bulu halus ya. Benjolan-benjolan halus ya, seperti rambut-rambut halus. Fungsinya adalah untuk meningkatkan permukaan sel ya. Di sini dijelaskan increase the cells surface area ya, untuk meningkatkan permukaan sel. Dan kalau seandainya tidak ada ini kan permukaannya segini aja ya, tapi dengan adanya jadi naik turun ya. Misalnya ini ya, ini permukaan. Tapi kalau seandainya ada tonjolan, maka permukaannya tambah luas ya, sih gini ya. Sehingga proses apa namanya? Ruang kan membran selnya juga tambah besar ya. Dan membran selnya fungsinya untuk transport atau apa membatasi keluar masuknya zat ya ke dalam dan keluar sel. Jadi ini fungsi dari mikrofili ya, mikrofili. Sebagian juga mengatakan ada yang digunakan untuk bergerak juga ya. Ini mikrofili. Kemudian fungsi apa organel yang lain ya. Kita akan membahas organel selanjutnya, yaitu ada namanya sitoskeleton ya. Sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini dia seperti kan dari kata skeleton. Skeleton itu tulang ya. Kita kan punya tulang ya di dalam. Nah, kalau sitoskeleton berarti tulang sel. Sehingga sitoskeleton disebut juga sebagai tulang sel ya. Dia seperti benang-benang halus ya, yang fungsinya untuk menjaga bentuk sel ya. Jadi ini kalau kita perhatikan ada kayak benang-benang halus seperti ini ya. Nah, ini fungsinya untuk menjaga bentuk sel karena dia disebut juga dengan istilah sebagai kerangka sel ya, cytoskeleton. Dia ada 3 komponen ya. Yang pertama ada microfilaments ya, kemudian ada intermediate filaments dan juga ada microtubules ya. Ini cytoskeleton, kerangka sel. Ya. Fungsi lainnya juga dia bisa karena dia juga selain sebagai kerangka juga sebagai otot gitu ya. Sehingga bisa membuat sel yang bergerak bentuknya bisa berubah gini ya. Nah, itu karena ada sitoskeleton juga ya, salah satu fungsinya. Nah, sehingga di sini dijelaskan juga functions in cell movements ya. Karena dia kan ada kerangkanya jadi dia bisa gerak-gerak ini ya. Kalau nggak ada apa-apa yang bisa bikin gerak kan susah ya. Nah, dengan adanya sitoskeleton maka bentuk sel itu pun bisa berubah. Ya, terutama ya kalau seandainya dia mikroorganisme, misalnya seperti sel amuba ya yang bisa bergerak, ya bentuknya bisa berubah-ubah. Kemudian organ apa lagi yang ada? Ya, ada namanya sentrosom ya, sentrosom. Ini sentrosom ya. Dia ada 2 centrioles. Ini ada 2 centrioles ya, ini centrioles. Nah, sentrosom ini punya 2 centrioles ini.
nanti fungsinya nanti ketika terjadi proses pembelahan sel, ya. Ketika terjadi pembelahan sel, maka sentrosom dan sentriol ini sangat berperan, ya. Kemudian organel yang lain ada namanya flagella, ya. Flagella ini seperti apa ya? Ekor, ya. Ekor yang panjang yang mana fungsinya ini untuk sebagai alat gerak, ya. Dia bisa sangat berfungsi sebagai untuk alat gerak. Tapi perlu jadi catatan, ya. Ini kan sel hewan bicara, ya, dan perlu jadi catatan tidak semua sel hewan bentuknya seperti ini, ya, termasuk di sel tubuh kita. Ada sel yang punya flagella, ada yang tidak punya, ada yang punya mikrotubuli, ada yang tidak punya, ya. Ada yang lisosomnya banyak, ada yang sedikit, dan seterusnya. Sehingga ini hanya bentuk secara umum, ya. Baik, ini terkait organel sel. Mungkin demikian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Nanti di video akan datang kita akan bahas juga organel yang ada pada sel tumbuhan, ya. Ini kan pada sel hewan, ini akan berbeda. Oke, silahkan jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua dalam belajar biologi. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.